Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwan akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Masuk ke pembahasan Al-Adhan wal Iqamah. Al-Adhan, A-nya pendek, Adhan. Kalau Adhan itu jamak dari uzun, telinga. Kalau Adhan, ini A-nya pendek, Adhan. Fil lughati i'lam, secara bahasa artinya i'lam, pemberi tahuan. Kemudian secara syar'i artinya dzikrun mahsusun syara'ahul islamu lil i'lami bi dukhuli waqti shalatil mafruḍah wa lida'atil muslimina ila istima'i ilaiha. Itu sebuah seruan secara khusus, zikir atau seruan khusus, lafadznya, redaksinya khusus. Ada nanti bagaimana redaksinya kita bahas, yang sering kita dengar tiap hari juga 5 kali. Yang disyariatkan oleh agama Islam untuk menandakan waktu sholat masuk, sebagai penanda bahwa waktu sholat sudah masuk, juga untuk menyeru orang Islam agar berkumpul melaksanakan sholat berjamaah. Itu definisi azan secara syar'i. Hukum azan, azan disunnahkan menurut kesepakatan ulama, diperintahkan secara ijma'. Apakah dia fardu atau sunnah itu nanti khilaf. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tapi azan diperintahkan, hukumnya disepakati. Seluruh ulama sepakat ijma' azan diperintahkan. Menurut yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yang mu'tamad azan hukumnya fardu kifayah. Mohon maaf, hukumnya sunnah muakkad, bukan fardu kifayah. Yang mu'tamad adalah hukumnya sunnah muakkad. Wakila, kalau dalam bahasa Minhajut Talibin, wakila fardu kifayah. Pendapat kedua fardu kifayah. Memakai pendapat sunnah berarti seandainya ada satu komunitas sepakat tidak adzan, imam satu negara tidak boleh memerangi komunitas tersebut. Komplek tersebut tidak boleh diperangi. Namun jika memakai pendapat azan hukumnya fardu kifayah, karena fardu seandainya satu penduduk satu negeri sepakat tidak mengumandangkan azan, maka pemerintah boleh memerangi komunitas tersebut. Komplek tersebut boleh diperangi kalau sepakat tidak melantunkan azan. Ini konsekuensi dari dua khilaf, sunnah atau fardu kifayah. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkad. Azan disunnahkan untuk salat, baik salat yang hadir atau salat yang faitah. Salat hadir itu maksudnya salat sekarang. Nanti kita mau salat duhur. Sebelum salat duhur waktunya sudah masuk, disunnahkan azan Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sunnah, diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Hai orang-orang beriman, jika sudah diseru untuk melaksanakan salat Jumat, diseru. Jadi salat yang mau dilaksanakan, salat yang hadir sekarang, itu disunnahkan adzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Jika waktu salat sudah hadir, kalian hendak melaksanakan salat, maksudnya, maka hendaklah salah satu dari kalian azan. Nah, sedangkan untuk salat yang faitah, salat yang sudah berlalu waktunya, kesunahan azan ditunjukkan dalil Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Pernah beliau ketiduran bersama pasukan Islam, ketiduran bersama baginda Nabi SAW. Hadis sahih Muslim dan lain-lain.
Rasul sudah menunjuk Bilal, Bilal berjaga. Nanti menjelang subuh kami bangunkan, siap baginda Nabi. Ternyata Bilal juga ketiduran juga. Bangun-bangun, matahari sudah terik, sudah kepanasan. Kalau sudah terik dan musimnya panas, itu mungkin biasanya 6:30 itu sudah mulai panas tuh. Karena kalau musim panas itu jam 4:30 ya, itu sudah matahari sudah terbit kalau di sono. Kalau musim panas. Karena kadang kami berpuasa kalau di Saudi itu mulai jam 3:30. Iya, mulai berpuasa. Bahkan sebelum 3:30. Jadi 6:30 itu matahari sudah mulai terik kalau di musim panas. Nah, bangun, Rasulullah bangun, masih semuanya tidur, dibangunin semua. Setelah bangun, Rasulullah memerintahkan, udah kita pindah dulu dari tempat ini. Tempat ini banyak setannya. Makanya nggak ada yang bangun subuh tepat waktu. Udah pindah dulu. Setelah pindah, Rasulullah SAW pindah ke tempat semuanya bareng-bareng, bergeser. Rasulullah memerintahkan Bilal azan. Ini yang mendasari azan sunnah dilaksanakan meskipun untuk sholat yang sudah berlalu waktunya. Paham ya? Nah, kemudian sunnahnya ini juga sunnatun muakkadah 'alal kifayah fi haqqil jamaah. Sunnahnya sunnah kifayah fi haqqil jamaah, bagi banyak orang di satu komunitas. Anggap ini dia Padurenan, Kelapa II, RT berapa ini Pak Latif? Enggak tahu RT berapa gitu ya. Nah, ini satu RT kan ada musholanya. Sunnah alal kifayah, sebagaimana kurban kemarin kan sunnah alal kifayah. Ini begitu juga, azan juga sunnah alal kifayah. Kalau sudah dilaksanakan oleh satu orang, kesunahannya sudah gugur, yang lain sudah nggak perlu azan lagi gitu. Sama mungkin di Pak Guling di apa, Ciketing ya, di Ciketing, di masjid apa Pak Guling? Al-Hijrah. Masjidnya Pak Guling apa namanya? Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur sudah azan satu, sudah gugur kesunahannya, sudah terwakili oleh orang yang azan tadi. Itu maksudnya sunnah alal kifayah fi haqqil jamaah. Amma binisbati lil munfaridi fahuwa sunnatun ainiyah. Adapun untuk personal yang mau azan, maka sunnahnya sunnah ainiyah, tertuju kepada orang tadi. Ini seandainya siapa, mungkin fulan, Pak Teguh atau Pak Ngadimin, Pak Irsan, Pak Wondo. Alhamdulillah Pak Wondo udah datang. Pak Kus kemana? Pak Iskandar udah setahun belum datang hanya Pak Kus sama Pak. Iya. Jadi kalau seandainya Pak Kus atau Pak Irsan ke sawah, rekreasi mungkin ke sawah, pengen sholat di sawah, waktu azan sudah masuk, waktu sholat masuk, sunnah azan sunnahnya tertuju kepada Pak Irsan sendiri. Ini maksudnya sunnah ainiyah. Ya belum gugur sebelum dilaksanakan oleh Pak Irsan kesunnahannya. Ya namanya sunnah, mau azan juga boleh, enggak juga boleh. Coba ini disunnahkannya untuk Pak Irsan secara khusus. Nah, ini yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau sabdakan, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah." Aku melihatmu senang kambing dan senang gurun. Sampai sekarang itu Pak, ada orang-orang Arab yang senang gurun. Ya, al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia itu anak lingkungannya. Kalau kita ini kan senangnya pantai biasanya ya. Kalau nggak pantai senang gunung, ya. Kalau nggak senang gunung senang sawah. Seperti saya ini senang sawah. Kalau saya senang sawah. Nah orang Arab, ya lingkungannya gurun, senangnya gurun. Sering saya itu diajak ngobrol ke gurun. Ya menurut saya indahnya apa ya gitu ya. Ya gitu aja gitu, pasir gitu. Ngobrol biasanya kalau di gurun itu Pak, mereka dirikan namanya istirahat. Kalau kita kayak villa buat istirahat. Kalau enggak emang bener-bener di gurun, ya keterpa angin
yang kadang panas, kalau pas musim dingin dia dingin. Paling enak kalau pas Rabi', pas musim semi, itu anginnya sepoi-sepoi enak gitu, ngobrol. Kalau nyate kambing, nyate nanti rasanya rasa pasir. Tapi ya itulah bagi mereka indah ya, manusia itu anak lingkungannya. Saya itu dari kecil tumbuh dalam lingkungan persawahan, hutan, makanya senang hutan dan sawah. Sama ya seperti ini. Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah aku lihat kamu tuh senang kambing dan gurun. Memang di situ tempatnya. Di gurun itu ada yang ya masih aja tumbuh-tumbuhan dikitnya, tapi ya gurun pasir semuanya pasir. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri sering datang ke gurun pasir, lihat kambing. Nanti biasa di sono yang susunya minum susu segar gitu. Senengnya kayak gitulah. Kalau Palate mungkin ya seneng karena orang Arab. Nah, kalau kita ya ngapa ya kayak gitu. Iya. Rasul sabdakan, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adhin lis-shalah. Kalau kamu pas sedang di kambingmu di gurun, fa'adhin lis-shalah. Fa'adzanta lis-shalah. Maka kamu azanlah. Halo Nasalan, Pak Iskandar, Masya Allah, udah 1 tahun gak ketemu kita ya. Nasalan. Kalau kamu azan untuk sholat, jadi diperintahkan juga azanlah gitu loh. Azan. Meskipun sholatnya sendiri disuruh azan. Dan kalau kamu azan, farfa' sautak bin nida, angkat suaramu, kencengkan suaramu. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Angkat suaramu, sesungguhnya apapun yang mendengar suara muadzin, apapun, siapapun, jin bahkan, jin, manusia, wala syai' ini apapun, tumbuhan, hewan gitu ya, benda-benda itu kan mendengar, tapi kita kan nggak tahu mendengarnya seperti apa mereka, kecuali pasti menjadi saksi nanti di hari kiamat. Bahwasanya si fulan khazin gitu pernah azan di sini saya menjadi saksi dia azan. Pak Wondo pernah azan, disaksikan siapa? Rambutan menyaksikan, pisang menyaksikan, tikus, curut, kecoa, mungkin nyamuk menyaksikan semua bahwa si fulan ini pernah azan, nyeru untuk salat. Jadi azan disunahkan fi haqqil jamaah untuk orang-orang yang banyak, juga untuk yang salat sendiri. Baik. Kemudian kapan dimulai syariat azan? Awalnya umat Islam setelah hijrah ke Madinah yatahayyanun, mencari-cari waktu, mencari-cari tahu ini waktunya sudah masuk sholat atau belum, mencari-cari. Ini kan sudah masuk sholat, ada sholat jamaah belum gitu maksudnya, dicari-cari gitu. Nah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau salah satu dari Ibnu Umar meriwayatkan hal ini. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, di antara para sahabat, daripada kita bingung kapan waktu sholat, nah kita sepakat yuk kita menyeru sholatnya menggunakan seperti Nasrani itu apa namanya? Lonceng ya, lonceng. Seperti Nasrani, kita seperti Nasrani, seperti lonceng gitu. Terus yang lainnya ya jangan seperti Nasrani, kayak Yahudi aja pakai trompet, buk. Terus kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kenapa tidak ngutus orang untuk menyeru sholat, ayo sholat gitu, ayo sholat. Dalam satu riwayat yang lain, hadis sahih juga, jadi saat orang Islam ini bimbang seperti ini, bagaimana nyeru untuk sholat. Nah kemudian ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abi Zaid ya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bukan Nabi Zaid, Abdullah bin Zaid datang menemui baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya bermimpi, seolah-olah dalam mimpi saya itu ada orang lagi jualan lonceng, mau saya beli. Ditanya buat apa? Buat nyeru orang sholat. Oh jangan, itu syiarnya orang Nasrani. Terus ada orang yang jual trompet, mau saya beli. Ditanya mau buat apa? Mau buat nyeru orang sholat. Jangan, itu orang Yahudi.
Terus mau nggak aku ajari? Bagaimana? Gini, kalau mau sholat ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir. Ditalkinkan gitu, diajari. Kemudian tunggu sejenak. Setelah itu ketika mau sholat beneran sudah ngumpur, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata Rasulullah, ini ru'ya. Mimpi yang benar itu namanya ru'ya. Ajarkan ini kepada Bilal. Fa innahu anda sautan minka. Karena Bilal itu suaranya lebih merdu, lebih nyaring, lebih keras melengking daripada suaramu. Akhirnya Bilal diajarkan oleh Abdullah bin Zaid. Terus inilah pertama kali azan Bilal yang menjadi muadzin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mimpi. Tapi mimpi ini menurut Rasulullah benar, ini mimpi ketemu malaikat berarti. Ya, mimpi ketemu malaikat. Nah, begitu Bilal mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Umar tergopoh-gopoh datang. Ya Rasulullah, demi Allah, saya mimpi seperti ini. Diajarkan untuk menyuruh salat seperti ini. Kata Rasulullah, alhamdulillah. Yang telah menguatkan mimpinya Abdullah bin Zaid dengan mimpinya. Gitu kurang lebihnya. Itu mulai saat itulah azan mulai dikumandangkan. Ya, faham ya? Ini jadi untuk menyeru salat adalah dengan azan. Baik, nah kemudian sighatul azan. Sighatul azan, kalimat azan yang ma'ruf ya sering kita dengar itu ya. Iqamat juga sudah hafal semua ya. Perlu ada yang praktek? Pak Nandan perlu praktek? Enggak ya. Tapi insya Allah semua berani azan ya. Pak Prapto berani. Pak Musli berani. Pak Wondo berani lah. Harus berani. Udah ngaji harus berani. Cuma azan aja mas. Laki-laki harus berani azan, berani ngimami. Minimal ngimami istri sendiri. Jangan sampai dikecengin sama istri. Apaan katanya imam ngimami sholat kagak. Enggak berani. Harus berani minimal ngimami istri masing-masing dan keluarga harus berani. Baik, syarat-syarat sahnya azan. Yang pertama Islam. Orang non muslim tidak sah azannya. Yang kedua tamyiz. Tamyiz ini anak-anak meskipun belum balik sudah bisa membedakan kapan dia bermain, kapan tidak bermain, kapan dia beribadah dan kapan dia bercanda. Kalau sudah membedakan itu sudah tamyiz. Boleh azan, boleh ngimami, boleh. Biasanya itu usia-usia 8 tahunan, 9 tahunan kalau laki-laki ya. Itu udah mulai tamyiz. Masih 7, kadang 8 juga belum tamyiz. Salat masih lari-lari, masih godain, masih berantem saat salat, itu belum tamyiz namanya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah laki-laki. Jadi perempuan tidak boleh azan. Perempuan tidak boleh azan bagi masyarakat, gitu maksudnya. Kalau bagi jamaah perempuan, apakah dianjurkan azan? Ada khilaf ini di antara Syafi'iyah. Ada 3 pendapat. Yang mu'tamad tidak dianjurkan azan, dianjurkannya sekedar qomat saja. Kalau seandainya ada jamaah khusus perempuan, seandainya ada. Kami dulu di desa ada masjid yang untuk laki-laki, terus mushola untuk perempuan. Enggak azan, azannya ikut yang masjid laki-laki. Terus ketika mau sholat mereka qomat sendiri. Memang boleh memisahkan laki-laki perempuan seperti itu? Ya kalau boleh mah boleh-boleh saja. Apalagi zaman-zaman sekarang seperti ini, zamannya fitnah kan. Zamannya perempuan datang ke masjid bersolek. Zamannya perempuan datang ke masjid memakai minyak wangi yang semerbak kemana-mana gitu. Yang lebih parah lagi, zamannya perempuan datang ke masjidnya datang pakai baju yang tidak syar'i. Iya kan?
Iya, pakai celana yang ketat gitu datang ke masjid. Lah bareng-bareng dengan laki-laki. Ya laki-laki sholatnya khusyuk. Khusyuk mikirin celananya si perempuan tadi itu jadinya. Nah, makanya kalau boleh nggak ada masjid khusus perempuan gitu. Malah kalau pesantren nanti insya Allah kami pisahkan, Pak. Insya Allah ya. Semoga doanya ya. Semoga lancar. Kalau di pesantren sebaiknya dipisahkan laki-laki dan perempuan, bahkan masjidnya dipisahkan. Ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan. Punya musola sendiri. Syukur-syukur nanti imamnya juga ustazah saja. Ustazah siapa, istrinya siapa nanti yang suruh jadi imamnya mereka. Jadi khusus komunitas perempuan biar tidak menimbulkan fitnah. Jadi untuk perempuan, jamaah perempuan, pendapatnya muktamad tidak perlu azan, sekedar iqamat. Pendapat yang kedua, ada pendapat yang kedua, boleh azan tapi tidak menggunakan pengeras suara, sekedar untuk sama-sama perempuan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau perempuan mengangkat suaranya, apalagi dilengkingkan, dinyaringkan, menimbulkan fitnah. Disinilah sebenarnya dihati-hati bagi kaum perempuan. Perempuan sebaiknya tidak menjadi biduan, sebaiknya tidak menjadi artis, sebaiknya tidak bernyanyi di depan laki-laki. Karena mengapa? Lebih banyak madorotnya, mafsadatnya daripada manfaatnya. Kalau perempuan bernyanyi boleh, enggak masalah perempuan bernyanyi. Toh Rasulullah SAW pernah pulang dari perang, ada perempuan nyegat, "Ya Rasulullah, saya pengen bernyanyi di depanmu, udah nazar nih. Kalau engkau datang sehat, selamat, menang, aku akan bernyanyi di depanmu." Perempuan. Kata baginda Nabi, kalau memang nazar laksanakanlah. Boleh nyanyi, boleh. Ya cuma itu kan perempuannya enggak bersolek, enggak neko-neko, enggak joget-jogetan yang macam-macam. Coba sekarang perempuan nyanyi. Ya, Pak Teguh sudah geleng-geleng kan. Nyanyi sholawatan pun kalau perempuan yang nyanyi itu kadang mohon maaf lagunya sholawatan. Iya benar sholawat. Tapi yang ditonjolkan bukan sisi sholawatnya, yang ditonjolkan bagaimana angle ngambil videonya biar perempuannya kelihatan menari. Iya apa enggak? Iya. Udah kadang ini mohon maaf yang nyanyi sholawatannya juga perempuan pakai celana pula. Iya kan? Sholawatan tapi pakai celana. Ya sholawatannya bagus. Cuma pakai celana, nggak pakai rok gitu, nggak pakai gamis, itu nggak ada yang bolehin kalau di luar rumah. Itu baju tidak syar'i. Belum bagi gaya-gaya dari tiduran lah, dari samping, dari apa. Akhirnya yang menarik itu pemandangan perempuan secara fisiknya, bukan menghayati sholawatnya. Kalau hukum asalnya boleh perempuan nyanyi boleh, ya boleh, itu Rasulullah dengerin, melihat juga. Cuma kalau zaman sekarang ini udah janganlah, sebaiknya jangan anak-anak kita jangan diperbolehkan ya jadi public figure, artis apa sebaiknya jangan ya. Banyak mafsadatnya, madaratnya daripada manfaatnya. Jangankan nyanyi, ini loh azan saja nggak boleh. Padahal azan. Baik, terus kemudian, jadi yang pertama tadi Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga adalah dzukurah, harus laki-laki, yang keempat harus tertib kalimatnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Setelahnya asyhadu an la ilaha illallah. Enggak boleh setelah Allahu akbar langsung hayya 'alas shalah. Enggak boleh. Enggak sah azannya. Ya, bagaimana kalau lupa? Ya namanya orang lupa ya enggak dosa, namanya juga lupa. Yang kelima, al-wala. Wala ini maksudnya berkesinambungan. Tidak boleh lagi azan asyhadu an la ilaha illallah. HP-nya berdering. Jawab telepon dulu lah gitu kan. Ngobrol 5 menit, 10 menit. Bentar ya, tak nerusin azan lagi gitu. Udah 10 menit. Enggak boleh. Ya harus berterusan, berkesinambungan. Lanjut, enggak boleh ada jeda. Kemudian
Yang keenam, syarat sahnya azan adalah mengangkat suara. Kalau memang azannya ini dilakukan untuk jamaah. Ya, kayak tadi hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Bukhari. Kalau kamu azan, angkat suaramu. Ya, alhamdulillah sekarang nggak perlu teriak juga, sudah ada nih pengeras suara. Pelan-pelan juga sudah kenceng. Karena 4 penjuru kan, barat, timur, utara, selatan. Di tiap menara lagi biasanya, di 2 menara ada, kalau 2, kalau 4 ada juga tuh. Belum lagi yang di kubahnya ada lagi gitu. Kalau di Masjidil Haram, ayo berapa itu speakernya? Ada yang pernah hitung? Coba cari tahu berapa jumlah speaker di Masjidil Haram. Udah desis nafas saja itu langsung kemana-mana. Ya, jadi harus mengangkat suara kalau azannya memang untuk jamaah. Tapi kalau azannya sendiri, untuk sholat sendiri bagaimana? Dilihat sholatnya di sawah, di gurun pasir, di kebun, atau di masjid yang sudah ada jamaahnya. Pak Irsan datang ke Masjid Asy-Syuhada, sudah selesai sholat, mau sholat sendiri, kan sunnah azan, sunnah. Kalau memang posisinya di masjid, tidak boleh ngangkat suara, apalagi pakai speaker, haram. Karena baru selesai azan. Jangan, kan sunnah, saya mau azan lagi. Ya lihat-lihat ini, mentang-mentang sunnah terus ngambil speaker lagi, azan lagi. Nanti kata orang, loh kok sudah masuk ya? Kayaknya baru sholat baru sholat duhur, tahu-tahu sudah mau asar, kayaknya belum ada 1 jam. Repot nanti masyarakat ngira sudah masuk azan, waktu sholat lagi. Jadi kalau Pak Irsan ketinggalan mau sholat di masjid, meskipun sendiri sunnah azan, tapi azannya pelan-pelan, untuk sendiri. Beda kalau sholatnya di sawah, azan kencengin, meskipun untuk sendiri. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, kemudian yang ketujuh, syarat sahnya azan adalah harus masuk waktu, dukhulil waqti, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, hadis Bukhari Muslim. Kalau waktu sholat sudah masuk, hendaklah kalian azan. Jadi syarat sahnya azan adalah waktu sholat sudah masuk. Inilah kenapa ya seluruh ulama mensyaratkannya, harus waktu sholat sudah masuk. Ada pengecualian, ada, yaitu salat subuh azan pertama. Dari zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada 2 muadzin. Azan pertama adalah azannya Bilal, azan yang kedua azannya Ibnu Ummi Maktum. Bilal azan sebelum waktunya. Kata Rasulullah, azannya Bilal ini ya tidak mengharamkan makanan. Inilah sebenarnya makna hadis, kalau kalian lagi makan, mendengar azan, makan sahur, kalian dengar azan, maka jangan ditinggalkan makanannya sampai selesai. Maksudnya azan pertama, bukan azan kedua. Kalau azan kedua ini Ibnu Ummi Maktum. Kalau sudah azan kedua tinggalkan makan. Itu. Jadi jangan memahami hadis itu sembrono, dilihat toh, digabungkan dulu dengan Quran, dengan hadis-hadis yang lain. Quran menyebutkan waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian sampai fajar. Jadi kalau sudah fajar, sudah azan, sudah tidak boleh makan. Kok kita memahami hadis, kalau kalian mendengar azan wal ina ubayna aidikum, di depannya masih ada makanan, habiskan dulu, selesaikan hajatnya, jangan ditinggalkan. Ya rusak tatanan agama. Ya itu maksudnya azan pertama, azannya Bilal. Itu azan yang boleh dilakukan sebelum waktu masuk. Sebagian lagi ada yang mengatakan Jumat. Jadi sebagian lagi ada yang mengatakan di pertengahan Jumat, tengah hari Jumat itu boleh azan sebelum masuk waktu sholat Jumat, untuk menandakan ini hari Jumat siap. Tapi prakteknya
Prakteknya jumhur ulama yang mensunnahkan ada 2 adzan di sholat Jumat, itu juga prakteknya rata-rata adzan pertamanya setelah masuk waktu. Prakteknya seperti itu di jumhur ulama. Itu yang kita temukan di kita di Syafi'iyah juga adzan pertamanya itu setelah masuk waktu. Di Hanabilah juga, dan di jumhur ulama juga seperti itu. Dulu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, adzan pertamanya, adzan salat Jumat pertama waktu sudah masuk. Dulu sebelum tahun mungkin 2017 ya, 17 atau antara 17 16-an lah. Kemudian oleh Syekh Sudais dirubah. Sekarang adzan pertama itu kira-kira jam 11. Kira-kiranya. Sayangnya sebagian masyarakat nggak paham, ini belum masuk waktu sholat Jumat, belum masuk waktu sholat duhur. Mendengar adzan pertama jam 11 di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi pada sholat qobliyah. Gitu. Itu belum boleh sholat qobliyah karena belum masuk waktu sholat Jumat, baru jam 11. Kalau dulu seingat saya tahun 2012 itu masih nunggu waktu masuk ya, atau mendekati waktu masuk lah gitu. Dekat jarak antara adzan pertama dan kedua itu dekat jaraknya. Sekarang panjang ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu 2 pengecualian yang diperbolehkan adzan sebelum masuk waktu salat. Kemudian sunnah adzan. Yang pertama, ahlan wasalan, Pak Haji, ahlan wasalan. Wa yusannu lil adzanil umurit taliyah, disunnahkan bagi adzan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, an yatawajjahal muadzinu ilal qiblah, li'annaha asyraful jihati wa huwal manqulu salafan wa khalafan. Yang pertama, dianjurkan bagi muadzin menghadap kiblat. Kiblatnya kemana kita? Sono ya, kalau di sini. Sono. Kenapa? Karena kiblat adalah asyraful jihad. Arah yang paling mulia adalah kiblat. Karena saat azan sunahkan menghadap kiblat. Mohon maaf, BAB pipis dilarang menghadap kiblat, membelakanginya kecuali di area tertutup khusus untuk qada'ul hajat, khusus untuk membuang air. Itu boleh ya menurut ulama Syafi'iyah dan sebagainya. Menyembelih juga, menyembelih hewan dianjurkan kita menghadap kiblat. Yang kedua, wa an yakuna tahiran minal hadatsil akbar, fayukrahul adzanu lil muhditsi wa adzanul junubi ashaddu karahatan. Dianjurkan bagi yang mau adzan bersuci dulu dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi orang yang berhadas boleh adzan, boleh, makruh. Namun bagi yang junub, habis mimpi basah atau Pak Latif habis main sepak bola gitu, buru-buru adzan, ya lebih makruh lagi, asyaddu karahatan. Kemakruhannya lebih kuat lagi. Jadi sebaiknya berwudu dulu, mandi dulu bagi yang junub, atau setelah mandi ya wudu, ya cukup sih mandi. Atau bagi yang tidak junub, yang batal, berwudu dulu. Faham ya? Jadi sah-sah saja tapi makruh. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Dawud dan yang lain-lain, karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin au qala ala taharah. Aku enggak senang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak suci. Azan itu zikir bukan? Zikir. Maka sebaiknya bersuci. Yang ketiga, wa an yu'adzina qa'iman liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya Bilal qum fanadi lis-shalah. Yang ketiga dianjurkan adzan berdiri, sambil berdiri, posisinya berdiri. Sebab Rasulullah sabdakan kepada Bilal, wahai Bilal, qum, wahai Bilal, berdirilah. Fanadi lis-shalah. Berdirilah dan serulah untuk adzan. Berarti kalau sambil duduk boleh? Ya boleh. Tapi menyelisih sunnah, semua yang menyelisih sunnah berarti hukumnya apa? Makruh. Itu kaidah menurut Syafi'iyah. Semua yang menyelisihi hukum sunnah berarti jatuhnya makruh. Kemudian yang keempat, wa an
yaltafita bi'unuqihi la bi sadrihi yaminan fi hayya 'alas shalah wa yasaran fi hayya 'alal falah. Bagi muadzin dianjurkan ketika melafalkan hayya 'alas shalah ke kanan ininya dari leher ke atas. Hayya 'alas shalah kanan. Hayya 'alas shalah kanan. Hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alal falah ke kiri. Ini dalilnya hadis Bukhari. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Bilalan yu'adzin." Aku melihat Bilal azan, sedang azan. Faja'altu atatabba'u fahu huna wa huna bil adzani yaminan wa shimalan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Aku melihat Bilal ketika hayya 'alas shalah ke kanan, pas hayya 'alal falah ke kiri. Apa maksudnya? Karena kalau kita selewengkan, melencengkan hayya 'alas shalah, suaranya menyebar. Pas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah menyebar juga. Nah, sekarang sudah ada pengeras suara, speaker keempat penjuru, barat, timur, utara, selatan. Apakah masih sunnah? Sunnah. Masih sunnah bagi muadzin meskipun sudah ada pengeras suara. Yang kelima, anjuratil kalimatil adzan. Jadi adzan diusahakan enggak terburu-buru, pelan-pelan. Allahu akbar, pelan-pelan. Itu namanya tartil, pelan-pelan. Wa huwa ta'anni fihi li'annal adzana i'lamun lil ghaibin fakanat tartilu fihi ablaghu fil i'lam. Karena adzan itu tujuannya ngasih tahu. Namanya ngasih tahu ya pelan. Ya kayak kita lah, lagi marah sama anak. Marahnya cepat-cepat, anaknya paham atau enggak? Enggak. Ini kalau saya jelasin ke antum cepat-cepat, paham enggak? Ya enggak juga. Ini namanya juga ngasih tahu. Jadi ayo ngasih tahu, orangnya enggak ada. Makanya yang cocok pelan-pelan gitu. Jangan terburu-buru. Ya dilakukan enggak masalah. Dari zaman dulu azan itu dilakukan juga. Enggak perlu terus berprinsip azan enggak boleh dilakukan gitu. Yang enggak boleh itu melakukan berlebihan. Kalau kita baca kitab Haqqut Tilawah, dalam kitab Haqqut Tilawah disebutkan azan juga disuruh pakai tajwid. Cuma matnya berbeda. Kalau tajwid mad jaiz itu maksimal berapa? Ustaz Rais? Mad jaiz berapa maksimal? 5 harokat. Kalau azan mad jaiznya boleh sampai 17 harokat. Belasan harokat. Tapi ya belasan harokat itu ada standarnya gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan panjang-panjang gitu maksudnya. 17 saja kalau pakai kitab Haqqut Tilawah. Ini dipraktekkan di pesantren kami dulu di Lirboyo. Pesantren Murattilil Quran. Saya masih ingat ya ketika tabarukan ke sana, Kiai Maftuh Bastul Birri itu pernah menyuruh santri ngulangi qomat. Gara-gara mad jaiznya enggak dipanjangin. Ini kan kalau pakai syatibiyah mad jaiznya panjang 4 atau 5. Kalau saya jangan heran nanti antum mendengar saya baca mad jaiznya pendek. Itu saya baca pakai jalur Thayyibatun Nasyri. Ya boleh ada jalurnya masing-masing. Nah, ini saya lihat ada santri qomat, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar la ilaha illallah. Ulangi. Kata Mbah Yai, ulangi, salah itu matnya. Karena tadi Allahu akbar la ilaha illallah. Yang dia panjangan la-nya. Ilaha, la ilaha. Padahal ilah itu hanya mad tabi'i, bolehnya 2. Yang boleh dipanjangin la yang pertama,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah gitu baru boleh. Ulangi akhirnya. Nggih Yai, ulangi komatnya itu. Diulangi. Ada dilempar apa gitu, gara-gara adanya enggak pas. Makanya saya unik ketika dengar bahasa itu, Masya Allah. Azannya itu indah-indah mereka, tapi enggak berlebihan. Lagunya indah, enak didengar, tapi tidak kepanjangan. Hayya 'alas shalah. Kepanjangan ini. Iya kan? Banyak digoyang-goyangin, goyangin lagi, lurus, goyang-goyangin lagi. Itu kepanjangan. Silahkan lakukan, silahkan. Tapi jangan kepanjangan. Kalau mau pakai sunnahnya ini, ya sunnahnya tidak terlalu dilakukan silahkan. Ya, nggak bagus adzan cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalau saya dengar itu orang kecekik apa orang azan ya gitu. Ya kayak orang kecekik kan. Ya di Saudi itu Pak, azannya bagus-bagus Pak. Bagus-bagus. Apalagi kalau di Madinah. Itu kalau dengar azannya Madinah itu hati itu terasa terenyuh gitu. Langsung kita kangen dengan baginda Nabi. Iya kan? Beda khas. Mekah punya khas sendiri Pak azannya itu. Madinah punya khas sendiri. Di Najd, di Riyadh itu punya khas sendiri. Ngelengking Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu azannya di Najd. Sampai sekarang itu khas. Itu diputar di Idzaatul Qur'anil Karim biasanya salah satunya azan Najd. Punya khas masing-masing. Enggak perlu diingkari, enggak boleh melakukan azan, boleh melakukan azan. Yang tidak boleh berlebihan dalam melakukan azan. Lakukan azan pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan seperti orang kecekik. Ya, orang keselak itu azan apa-apa, lakukan. Indah, dibuat yang indah. Al-Aqsa itu punya azan tersendiri. Ya, punya nada masing-masing lah ya. Ada yang pakai ros, ada pakai nahawan gitu kalau bahasa lagunya. Ada yang pakai ciharka, ada yang pakai apa gitu. Baik, terus kemudian yang keenam at-tarji' bil adzan. Ini dalilnya hadis Abu Mahdhurah. Tarji' itu bagi muadzin sebelum mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum keras pelan dulu. Pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu an la ilaha illallah. Pelan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadatain saja. Asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum mengucapkan kencang, mengucapkan pelan dulu. Ini namanya tarji'. Dari kata-kata raja'a yurajji'u, ngulangi. Raja'a yarji'u itu kan pulang. Kalau raja'a yurajji'u, ngulangi, balik lagi. Ya. Jadi pelan, kencang, pelan lagi, baru kencang sunnahnya. Dalilnya hadis Abu Mahdhurah. Yang ketujuh disunahkan taswib. Taswib itu kalimat as-salatu khairum minan naum dalam salat subuh. Nah ini juga ya saya belum tahu gitu Pak. Ada aturan naumnya itu nggak boleh panjang, itu saya belum tahu. Tak cari-cari di daerah Jabodetabek itu saya sering dengarnya as-salatu khairum minan naum gitu. Naumnya pendek. Enggak, saya belum tahu, tak cari-cari belum ketemu. Mungkin yang tahu ilmunya dikabari sayanya. Saya tahu saya biasa saja. As-salatu khairum minan naum. Boleh dipanjangkan karena ini matnya mat apa? Yusuf, mat apa ini?
Bukan arid lisukun. Matlin. Matlin. Matlin itu mulhaq bil arid lisukun, sama dengan mad arid lisukun. Ya kalau dalam tajwid bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau di adzan ya bisa sampai belasan harokat. Paham ya? Boleh. Nah, taswib ini as-salatu khairum minan naum, dalilnya adalah ditambahi Bilal dan ditakrir, disetujui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak taswib selain salat subuh? Enggak boleh. Meskipun ada masyarakat yang tidurnya dari pagi sampai sore. Masyarakat Saudi. Kalau Ramadan itu tidurnya ba'da subuh sampai duhur. Buktikan saja. Ya. Karena saya pernah jadi muadzin plus imam hampir 2 tahun di sana. Jadi muadzin plus imam resmi di masjid hampir 2 tahun. Itu kalau Ramadan ba'da subuh sepi, Pak. Kapan mulai ramai? Menjelang asar. Itu udah mulai orang bangun. Tapi kalau jam 9, 10 sepi. Justru kalau jam 9 malam, jam 11, jam 12, ramainya luar biasa. Jadi kalau puasa di Saudi, Ramadan itu malamnya berubah jadi siang, siangnya berubah jadi malam. Ya meskipun kondisi masyarakatnya seperti itu, enggak boleh ada as-salatu khairum minan naum, enggak boleh. Karena memang ini hanya ada untuk salat subuh. Dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, seingat saya, dan kitab-kitab yang lain disebutkan, atau di Kanzur Rahibin ya. Jadi as-salatu khairum minan naum itu disunahkan untuk adzan pertama dan kedua sama-sama ya. Sama-sama. Baik adzan yang pertama ada as-salatu khairum minan naum, adzan yang kedua juga as-salatu khairum minan naum. Jadi seandainya ada adzan pertama, adzan kedua pun disunahkan as-salatu khairum minan naum. Waqila, dalam satu pendapat ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i waqila. Kalau pakai qila biasanya pendapat yang dhaif. As-salatu khairum minan naum hanya untuk adzan pertama, adzan keduanya tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Wa ala hadzal qaul, pakai pendapat ini seandainya tidak ada adzan pertama, adanya cuma satu adzan baru pakai as-salatu khairum minan naum. Kalau ada 2 adzan keduanya tidak pakai. Tapi ini pendapat dhaif. Yang kuat sama-sama pakai as-salatu khairum minan naum. Baik, terus kemudian yang ke-8 dianjurkan milih muadzin yang suaranya merdu. Suaranya indah. Jangan yang kayak kecekik tadi. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau kecekik kayak gitu orang males. Males datang ke masjid juga. Itu ngapain orang kecekik kok, orang keselak kok ya. Azan mbok dimerduin, cari muadzin yang merdu. Inilah kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mimpi Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Yang suruh azan siapa? Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Karena mereka berdua ini yang suaranya bagus, suaranya merdu. Cari muadzin, masyarakat mendengar suaranya langsung kangen dengan masjid. Ada yang model gitu, ada. Kalau nggak percaya coba aja Pak, sampean dengar azan Madinah pas di Madinah, atau dengar azan Mekah pas di Mekah sana. Pas di hotel dengar azan Allahu Akbar, ada dengan khasnya sana. Itu hati tuh langsung kayak tergugah, terenyuh gitu. Aduh, kangen gitu. Udah. Jadi bayangkan sudah masyarakat yang berboyong-boyong, berbondong-bondong kayak semut gitu ya, menuju pintu Masjid Haram dan Masjid Nabawi, langsung terbayang seperti itu. Ya, cari muadzin yang bagus. Kita juga mawas diri juga. Seandainya ada yang lebih bagus suaranya, minta yang lebih bagus, kecuali enggak ada. Ya kita suaranya kayak orang kecekik, ya wis lah gimana lagi? Enggak ada yang azan. Baik, terus kemudian yang ke-9 disunahkan, dianjurkan milih azan itu orangnya yang baik, jujur, terpercaya. Karena mengapa? Kalau orang-orangnya tuh sembrono, kadang belum masuk waktunya sudah azan. Beberapa kali ini saya dengar, ya nggak usah disebutin di mananya ya.
Belum waktunya azan, ini repot. Ya. Apalagi kalau orang nggak kenal fikih azan, nggak kenal fikih waktu sholat, patokannya cuma jam. Orang sekarang kan gitu, patokannya cuma jam. Jam itu yang nyeting siapa? Manusia, iya kan? Beda dengan orang yang belajar fikih sholat. Kalau belajar fikih sholat, waktu sholat sudah kita pelajari gitu. Orang kalau patokannya waktu sholat, matahari, fajar gitu, nggak jadikan patokan satu-satunya jam. Jadi dia akan mikir-mikir sebelum azan itu sudah waktunya belumnya, sudah waktunya belum. Meskipun jamnya itu sudah menunjukkan waktu masuk azan, gitu, waktu azan di jam. Jam kan sekarang rata-rata ada gitu ya, yang panjang kotak itu. Waktu sholat, waktu iqamat gitu. Kalau belum ada yang azan dia pikir-pikir, jangan dulu lah. Takutnya ini salah setting, ya apa enggak? Ya, namanya settingan manusia. Mungkin baterainya lemah atau konslet pas mati lampu konslet belum di setting terus ya mikir-mikir. Karenanya hati-hati bener loh ya. Jangan ada patokan, waktunya sudah. Lihat tetangga kanan kiri sudah pada azan atau belum gitu, dipikir. Ini berapa kali saya ingatkan beberapa masjid lah gitu. Kok azannya kalian selalu dulu itu kenapa? Selalu duluan. Di masjid yang lain belum azan, di TV belum azan, kan gitu. Di jam saya, ini jam saya jam Saudi ini. Jam Saudi itu jam pinter, jam apa? Jam sholat. Jam al-fajr. Waktunya di jam saya juga belum azan. Lah kok sudah azan? Pasti lebih dulu 2 menit, tak bilang. 2-3 menit. Loh, tapi di waktu sini sudah. Nah, itu salahnya. Saya ingatkan pertama ngeyel. Saya ingatkan kedua kali. Kalau sampai nanti Ramadan antum azan duluan, padahal belum waktunya azan, meskipun cuma 2 menit, antum yang dosa tanggung sendiri, udah saya ingetin. Baru dirubah maghribnya. Yang lainnya masih belum dirubah. Yes, urusan masing-masing, monggo. Jadi hati-hati loh. Idza hadaratis shalah, kalau sudah masuk waktu salat. Nah, belum masuk kok sudah azan, enggak boleh. Jadi pentingnya memilih muadzin itu enggak sembrono. Dia yang paham fikih salat. Dilihat ini benar sudah masuk atau belum, gitu. Kalau waktu salat zuhur kan tinggal ngambil benda yang panjang, lihat udah ke arah barat atau belum, kan gitu saja kan. Kalau masih belum ke arah barat kan belum, meskipun itu jamnya sudah kan gitu, bisa. Jadi kira-kira kalau udah bener ini, oke, pakai waktu ini. Jadi diusahakan pilih muadzin yang mengetahui fikih adzan, fikih waktu salat. Nah, kemudian yang ke-10 adalah adamut tamtiti bil adzan, ai tamdituhu wa taghanni bihi bal yukrahu dzalik. Nah, ini yang dimaksudkan. Sunnahnya tidak berlebihan dalam melagukan. Nafas bisa panjang, oke, tapi jangan panjang berlebih-lebihan. Ini repot. Saya beberapa kali ya sampai sekarang kan alhamdulillah punya jadwal khutbah Jumat, pindah-pindah ke masjid. Paling repot kalau ketemu di masjid, azannya 2 kali, pengumumannya nunggu waktu azan. Bayangin, kan ada pengumuman tuh. Nunggu waktu azan masuk baru pengumuman. Mbok Yao, mohon maaf, Mbok Yao, pengumuman itu 10 menit sebelum waktu azan masuk. Ini benar-benar nunggu waktu azan masuk baru datang naik mimbar. Udah pembukaannya seperti orang khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lah itu pembukaan segitu. Ya, setelah itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur. Tadi udah bahasa Arab bersyukur, masih tambahi bahasa Indonesia bersyukur. Ini kita jadi khotib ini, lah waktu saya mau berapa menit ini gitu loh. Iya apa enggak?
Lala iya. Nah, dia pengumumannya aja hampir 10 menit, iya kan? Kas minggu lalu ini kepakai ini akhirnya sekian. Baru mohon maaf bagi para jamaah yang belum ke masjid masih di rumah, ayo percepat langkahnya karena sebentar lagi udah masuk. Ini sudah masuk. Masih ayo yang di belakang ayo maju. Kalau mau ada pengumuman sebelum waktu sholat masuk, silakan 10 menit sebelumnya, 5 menit sebelumnya, kan gitu. Setelah itu giliran azannya dipanjang-panjangin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertamanya aja 4 sampai 5 menit. Tadi udah kepotong 5 menit lah. Ini azan pertamanya 5 menit. Terus sholat qobliyah 5 menit, sudah berapa? 15 menit. Baru azan keduanya 5 menit, berapa? 20 menit. Khotib baru khutbah disuruh sampai 12:30. Lah ngomong apa khotibnya? Ngomong apa, Pak? Ya udah muqaddimah, mari bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Yang cerdas lah ya. Kalau jadi muadzin ini waktunya Jumat. Ya sunnah dua. Istaqarral amru ala adzanaini fil Jum'ah, itu sunnah bil ijma'. Sunnah dengan ijma', enggak boleh dibid'ahkan. Yang bid'ahin dosa. Kalau sampai bid'ahin 2 adzan Jumat itu malah dosa. Membid'ahin Utsman bin Affan berarti. Padahal baginda Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaihi bin nawajid." Jadi itu sunnah, enggak boleh dibid'ahin. Tapi mbok ya sunnah tapi dilihat azannya jangan terlalu ditamtid, dipanjang-panjangin 5 menit sendiri kan gitu. Nanti azan kedua 5 menit. Khutbahnya loh kapan? Berapa menit? Ya antum mah enak-enak wae kalau enggak jadi imam mah. Kalau dengar azannya enak langsung tidur kan gitu. Bangun-bangun iqamat. Kita jadi khatib itu punya beban, gimana biar cepat khutbah, biar hadirin tidak tidur kan gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh melakukan adzan, boleh, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang ke-11 disunahkan ada 2 adzan untuk sholat fajar. Begitu juga dalam sholat Jumat, itu sunnah. Mohon maaf, enggak niat menyinggung siapapun. Ini sunnah, tolong diterapkan. Sunnahnya itu adalah azan yang pertama, anggap jam 4. Subuhnya sekarang jam berapa? Jam 4.40 ya, sengaja jam 4.40. Azan jam 4. Setelah itu heningkan masjid. Tidak perlu ada murattal. Bukannya haram, tidak, makruh gitu. Karena mengapa? Menyelisih sunnah. Azan kagak, malah muter murattal. Kita ini ngaji di samping orang yang sholat, kalau kenceng-kenceng makruh loh. Ngaji. Lah ini sengaja jam 4, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Jam 4 azan kagak, malah muter murattal kencang-kencang. Kira-kira sekeliling masjid itu apakah semuanya ridho? Kira-kira semuanya ridho enggak? Ya mungkin semuanya ridho, enggak masalah kalau semuanya ridho. Kalau ada yang enggak ridho, mungkin ada kayak Pak Winarto ya. Pak Winarto masih di AHM kerjanya. Kerja di AHM, kadang sip-sipan. Iya kan? Kadang sip-sipan. Kadang pulang itu jam 1 malam. Pernah pulang jam 1 malam itu ada? Ada ya. Pulang jam 1 malam, istirahat, udah ngitung jam 1, jam 2, 3, 4 lah sampai setengah 5 kan gitu ya. Masih 4 jam, masih lumayan. Nah gini, udah jam 4 masjidnya kenceng-kencengan muter murattal, ganggu orang tidur enggak? Ganggu enggak?
ganggu. Makanya terapkan sunnah. Azan silahkan azan. Kalau azan tuh paling 5 menit kan. Selagu-lagunya azan, sepanjang-panjangnya azan paling 5. Dengan 5 menit itu yang mau bangun sudah kebangun. Yang mau sholat tahajud. Yang mau pengen melanjutkan tidurnya tidak keganggu. Jadi ini sunnahnya ada 2 azan subuh itu. Bukan murotal plus azan. Bukan azan plus murotal plus salawatan plus azan. Ya boleh. La aqulu innaha bid'ah. Ingat, saya tidak bilang itu bid'ah, tidak. Sesuaikan dengan kondisi masyarakat lah. Lagi masyarakat perkotaan tidak semuanya rela, tidak semuanya ridha. Ya terapkan sunnah saja cukup, sudah cukup. Enggak ada yang lebih baik daripada sunnah. Ini sunnahnya 2, udah. Azan 2, azan saja. Enggak mau ada orang rekaman aja deh, rekaman azan. Gitu kan? Rekaman azan, setelah itu oke, hening masjidnya. Enggak perlu ada suara-suara yang lain. Paham dah? Paham ya insyaallah. Gini, kalau siang mungkin lah, siang itu kan orang ya, namanya orang enggak waktunya istirahat. Ini kadang sebelum subuh dari jam 4, bahkan dari jam sebelum jam 4 ada yang bilang hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jadi terus seruan apa itu gitu kan. Niatnya baik, tapi ingat niat baik itu juga caranya juga harus, tidak cukup niat baik tanpa didukung dengan cara yang baik. Ayo terapkan sunnahnya azan 2 kali. Ya kalau memang masyarakat sekitar itu rela, ikhlas dengan muter-murotal kencang-kencang itu, ya monggo silahkan. Duduk bareng RT RW perwakilan masyarakat, bagaimana kalau muter-murotal pada ikhlas ridha, ya enggak masalah, oke. Tapi kalau enggak, mbok yao saling mawas diri. Udah kita terapkan sunnahnya azan 2 kali. Jam 4 atau jam setengah 4 azan. Setelah itu hening. Yang mau istirahat juga istirahat, yang mau qiyamul lail sudah bangun. Wallahu a'lam. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni Ummi Maktum. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Bilal azannya masih malam, makan dan minumlah. Ini tadi yang saya sebut. Dengar azan masih ada makanan, makan. Maksudnya azan Bilal, bukan azan Ibnu Ummi Maktum. Kalau azan Ibnu Ummi Maktum ya sudah tidak boleh makan dan minum. Faham ya? Kemudian yang ke-12, disunahkan bagi yang mendengar azan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Kecuali kalimat hayya 'alas shalah, menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Bagi semua yang mengucapkan itu, kemudian setelahnya berdoa, yang ke-13 membaca sholawat dan berdoa. Jadi selesai menjawab, baca sholawat dulu, setelah itu baru berdoa. Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin, ucapkanlah, jawablah sebagaimana yang mereka ucapkan. Tsumma shallu alaihi, kemudian bersolawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Karena siapapun yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya, jumlahnya 10. Tsumma sallallaha li alwasilah fa innaha manzilatun fil jannati la yanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna hu. Mintalah kepadaku wasilah. Karena wasilah itu suatu derajat di surga yang hanya untuk satu orang hamba. Dan aku harap hamba tersebut adalah aku. Faman sa'alallaha liyal wasilata halat alaihi syafa'ah. Siapapun yang memintakan bagiku wasilah tadi, tempat tertinggi, termulia, maka halal baginya syafaat. Syafaat khusus ini, bukan syafaatul uzma. Kalau syafaatul uzma semuanya makhluk, muslim, kafir semuanya dapat syafaatul uzma. Ini syafaat khusus, syafaat untuk meringankan dosa, menghapus dosa. Syafaat harusnya masuk neraka jadi masuk
surga. Syafaat harusnya derajatnya rendahan jadi derajat tinggi. Itu syafaat khusus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan syafaat uzma. Jadi caranya setelah mendengar azan, kita sudah jawab, setelah mendengar azan jangan langsung doa. Baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Minimal. Kalau mau lanjut, wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin atau ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Ini kalau sudah dibaca insyaallah halat lahu syafa'ah. Halal baginya syafaat. Jangan langsung doa, baca sholawat dulu ya. Gimana biasanya? Ada sholawatnya enggak antum? Enggak ya. Ya, baca sholawat dulu, jangan langsung minta wasilah. Ada sholawatnya dulu. Ya, summa sallu alai, kemudian bersolawatlah kepadaku. Faham ya? Tayyib. Dengan ini berakhir pembahasan tentang adzan. Satu hal yang perlu ditambahkan, adzan apakah hanya disunahkan untuk sholat? Hukum asal adzan untuk sholat fardu. Ya. Salat-salat sunnah tidak ada azan dan iqamah, tidak ada. Adanya adalah as-salata atau as-salatu jami'ah. Boleh as-salata 'alal istighraq, 'alal ighra' dalam ilmu nahwunya. Salatu jami'ah, seruan untuk ayo berjamaah melaksanakan salat. Itu sabata fi salatil khusuf dan kusuf. Salat kusuf dan khusuf itu sabat. Sahihain. Ayo sholat berjamaah. Nah selain lain nggak ada. Selainnya nggak sabat, nggak ada. Tapi dikiaskan menurut ulama Syafi'iyah. Seperti sholat tarawih. Boleh bagi as-sholatu jami'ah. Atau kalau mau intinya kan ngajak ayo sholat berjamaah. Boleh dikreasikan sendiri. Sedikit gitu boleh, nggak masalah. Gak masalah. Kalau di Saudi dikreasinya salatul qiyam asabakumullah gitu. Itu maksudnya ngasih tahu kita mau sholat qiyam, sholat tarawih gitu. Kalau di Indonesia biasanya sallu sunnatat tarawih rak'atain jami'atan rahimakumullah gitu kan? Iya. Itu kreasi ya, asalnya dari as-salatu jami'ah. Ayo dikreasikan, boleh, enggak masalah insyaallah. Kalaupun bid'ah, iya bid'ah tapi tidak bagian dari bid'ah yang dhalalah, bagian dari bid'ah yang mubahah. Minimal mubahah, bid'ah yang mubah insyaallah, enggak masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu. Kemudian ada lagi azan bukan untuk salat. Ini sunnah bittifaqi jumhuril ulama, dengan kesepakatan jumhur ulama. Azan untuk anak yang baru lahir. Hadisnya Tirmidzi dan yang lain-lain ashabus sunan. Menurut Tirmidzi juga ashabus sunan, seingat saya sanadnya sahih. Menurut Imam Nawawi dan lain-lain sanadnya sahih. Enggak masalah, boleh dipakai. Jadi ketika bayi lahir diazani, bapaknya di sini laki-laki harus bisa azan. Bapaknya bisa azan, harus bisa azan. Karena Rasulullah mengazani telinganya Hasan dan Husain. Ketika lahir diazani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dhaif dengan iqamat. Hadisnya dhaif iqamat. Enggak apa-apa dipraktekkan. Sebelah kanan azan, sebelah kiri iqamat. Itu jumhur ulama mensunnahkan. Kemudian yang ketiga dalam hadis Imam Ahmad, nah menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu hadisnya hasan gitu. Boleh dipakai. Ketika ada gendruwo, kita taghawwalal ghilan. Ghaul itu gendruwo.
Ada yang pernah lihat genderuwo? Pak Prapto pernah? Belum. Ya, ghaul. Orang Arab kenal istilah ghaul. Ghaul. Nah, ini ada hadisnya riwayat Ahmad dan lain-lain juga. Ini juga terinspirasi dari hadis sahih bahwasanya kalau azan dikumandangkan, setan itu lari ke cerit-cerit, enggak hanya ke birit-birit, ke cerit-cerit sampai terkentut-kentut. Setan itu. Ya. Kalau ada azan, setan lari terkentut-kentut, tercerit-cerit, terkentut-kentut. Kemudian begitu sudah selesai, dia baru datang lagi. Udah enggak usah ke masjid, sholat di rumah atau boleh-boleh aja. Udah sama aja. Toh di sana cuma 27, di sini dapat 1 kan gitu. Setannya yang bising-bising udah enggak usah ke masjid gitu. Kalau ke perempuan, udah nanti aja gitu. Ya, itu kira-kira gitu ya, bukan berarti saya udah ketemu setan, udah belum, enggak tahu, ini kira-kiranya gitu, kira-kiranya. Nah, karenanya setiap ada masalah yang disebabkan oleh setan disunahkan azan juga. Salah satunya kok ada setan muncul bentuknya genderuwo tadi, sunahkan untuk azan. Ada hadisnya bahkan. Atau seandainya ada yang sedang marahnya itu berlebihan. Ya contohnya mungkin Pak Prapto istrinya marah itu berlebihan, anaknya dibentak-bentak, semuanya marah-marah. Azan saja di sampingnya gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti biasanya reda itu. Coba saya dipraktekin. Iya, coba saya dipraktekin. Marah-marah gitu kan dari setan kan? Dari setan. Iya, itu disebutkan. Dibuka saja An-Tuhfatul Muhtaj, kitab I'anatul Talibin, gitu disebutkan. Atau ketika ada kebakaran bahkan itu biasanya dari setan juga gitu. Setannya ikut-ikut gitu. Iya, atau angin kencang, hujan yang badai gitu. Nah, udah disunahkan juga azan. Itu disebutkan di buku-buku mutawwalat seperti I'anatul Talibin, Tuhfatul Muhtaj dan yang lainnya disebutkan. Nah, apa hukum azan di kuburan sebelum menguburkan jenazah? Ulama Syafi'iyah terbagi menjadi 2 pendapat. Bisa dirujuk ke kitab I'anatul Talibin, Syarhul Ubab, Tuhfatul Muhtaj dan yang lain-lain. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami itu bid'ah yang dhalalah. Bid'ah yang dhalalah dalam Syarhul Ubab. Kata yang lainnya selain Ibnu Hajar Al-Haytami itu bid'ah yang boleh. Kenapa boleh? Dikiaskan dengan azan kepada maulud anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir ini baru pindah alam dari rahim ibunya yang sempit menuju alam dunia yang luas. Baru pindah alam, Rasulullah mensunnahkan azan. Sama, kalau kata para ulama banyak yang menyebutkan ya, alam dunia ini dibandingkan dengan alam barzakh perbandingannya seperti alam perut ibu kepada alam dunia. Jadi alam barzakh itu begitu luas sekali gitu. Begitu luas. Perbandingannya seperti perut ibu, rahim ibu dengan dunia ini, alam barzakh itu. Ini orang baru pindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi sono pindah ke alam dunia disunnahkan azan, di sini baru pindah ke alam barzakh juga disunnahkan azan. Sama-sama pindah alam. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, enggak, itu kias. Kias itu harus sama. Ini enggak sama, ini kias ma'al farik. Kiasnya enggak sama. Kalau kiasnya enggak sama, enggak pas. Kenapa tidak sama? Yang baru pindah alam rahim ke alam dunia, dia memang mau beramal. Disunahkan azan, hikmahnya biar yang pertama kali dia dengar adalah kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Berbeda dengan yang pindah ke alam barzakh. Iya benar pindah alam, tapi di sana sudah tidak ada amalan lagi. Enggak ada kan? Enggak ada. Yang hidup benar-benar hidup hakiki seperti orang seperti ini, itu hanya orang syahid.
orang syahid dan para nabi serta rasul. Mereka salat di sana di alam barzakh. Tapi kalau manusia biasa enggak. Ya hidup di alam barzakh, beda. Tapi kalau yang syahid ini, yang syahid beda. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka itu hidup kehidupan hakiki tapi kalian tidak mengetahui. Dan ini hanya bagi orang-orang syahid. Benar-benar hidup nikmat kekal sampai hari kiamat nanti gitu, baru mati. Orang syahid gitu. Ya kalau enggak syahid ya enggak. Ya enggak punya kenikmatan seperti syahid itu enggak. Ya ada nikmatnya tapi beda. Nah, makanya menurut Ibnu Hajar Al-Haytami ini tidak pas kiasnya. Ya cuma dalam agama Islam tidak ada satu orang menjadi rujukan kecuali Rasul. Enggak ada. Enggak ada satu pemahaman yang mewakili Islam itu enggak ada. Makanya dalam mazhab Syafi'i yaitu pendapatnya Ibnu Hajar, pendapatnya yang lain boleh kok. Ya monggo silahkan. Saya lebih cocok pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, terus terang saya. Karena kalau secara kias saya jurusannya kebetulan usul fikih. Pasca saya adalah usul fikih. Jadi saya kaji secara usul fikih, secara kias. Ya itu kan ada masalikul illah, masalah illah, cara mencari illah yang tepat benar atau enggak itu ada ilmunya sendiri khusus. Itu memang tidak tepat, tidak pas seperti katanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu yang saya kuatkan. Tapi seandainya ada yang mau azan, saya tidak akan mengatakan bid'ah dhalalah. Silahkan. Ini juga ada pendapat para ulama. Dalilnya kias dalam ibadah. 4 mazhab memakai kias dalam ibadah, enggak masalah. Paham ya? Jangan ribut dalam masalah ini. Enggak perlu mengklaim saya akan mengurusi jenazah ini sesuai sunnah pokoknya. Sunnah sesuai siapa ini? Menurut pemahaman siapa? Pemahamanmu mungkin, pemahaman gurumu mungkin, pemahaman syekhmu mungkin. Ini para ulama semuanya juga mengikuti sunnah. Itu terkait azan di kuburan.